Halo Internet. Nama saya Johnson Lee dan saat ini, saya sedang menempuh pendidikan S3 di bidang teknik mesin. Pekerjaan saya melibatkan banyak sistem mekatronika dan di awal karir pasca sarjana saya menyadari bahwa jika Anda mencari di internet, ada banyak informasi tentang cara kerja motor. Namun, ternyata banyak informasi di internet yang, kurang akurat. Dan tidak selalu mudah untuk membedakan antara seseorang yang benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan dan seseorang yang hanya berpikir mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi, seri ini adalah upaya saya untuk menyediakan sumber informasi yang andal mulai dari pemahaman tingkat pemula hingga pemahaman yang lebih lanjut tentang cara kerja motor, lebih spesifiknya motor DC magnet permanen, dan bagaimana Anda dapat mengoperasikannya secara praktis. Sebelum membahas penggunaan motor kontrol, kita harus kembali ke dasar fisika. Kita semua mungkin pernah bermain dengan magnet. Namun, cara kerjanya lebih rumit dari yang terlihat. Medan magnet, yang merupakan medan vektor yang dipancarkan oleh magnet, sebenarnya disebabkan oleh gerakan rotasi sinkron dari partikel bermuatan di dalam material. Sama seperti muatan yang berputar menyebabkan medan magnet yang dihasilkan pada magnet permanen, partikel muatan yang bergerak juga menghasilkan medan magnet. Misalnya, kawat dengan muatan yang bergerak melaluinya akan menghasilkan medan magnet yang berputar di sekelilingnya sesuai aturan tangan kanan. Jika kita melilitkan kawat menjadi loop dan mengalirkan arus, medan magnet akan bertambah konstruktif di area dalam loop. Seperti yang ditunjukkan di sini, arus yang bergerak berlawanan arah jarum jam di sekitar loop kawat akan menghasilkan medan magnet di dalamnya yang mengarah keluar dari layar. Ini dikenal sebagai induksi, cara kerja elektromagnet. Partikel bermuatan bergerak menciptakan medan magnet. Ini berlaku dua arah. Setiap kali partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet, akan ada gaya pada partikel tersebut. Gaya ini dijelaskan di paruh kedua persamaan yang diturunkan Hendrik Lorentz tahun 1895. Persamaan Lorentz menyatakan bahwa gaya pada partikel bermuatan F sama dengan Q ditambah hasil kali silang dari Q V dan B. Suku pertama menyatakan bahwa jika partikel bermuatan berada dalam medan listrik, ia akan mengalami gaya yang sebanding dengan kuat medan listrik dan muatannya, dan gaya ini akan diterapkan searah dengan arah medan listrik. Suku kedua, yang lebih penting bagi kita hari ini, menyatakan bahwa jika partikel bermuatan bergerak melalui medan magnet, ia akan mengalami gaya yang sebanding dengan kuat medan magnet, muatan partikel, dan bagian dari kecepatannya yang tegak lurus terhadap medan tersebut. Gaya ini akan diterapkan tegak lurus terhadap medan magnet dan kecepatan partikel. Gaya ini menjadi berguna secara praktis pada motor ketika kita menerapkannya pada banyak partikel bermuatan yang bergerak melalui kawat. Ketika partikel bermuatan bergerak melalui bahan konduktif, didorong oleh suatu medan listrik, kita menyebutnya arus. Arus diukur dalam ampere atau disingkat AMP, dan pada dasarnya adalah hitungan jumlah muatan yang bergerak melalui penampang material per detik. Jika kita mengalirkan arus melalui kawat, muatan di kawat ini dapat dianggap memiliki kecepatan tertentu searah dengan arus. Jika kawat ini berada dalam medan magnet eksternal, yang tidak sejajar dengan arus, maka setiap partikel akan mengalami gaya total sebagai hasilnya. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa gaya pada kawat semacam itu dalam medan magnet sama dengan hasil kali silang I dan B, di mana I adalah arus, L adalah panjang kawat, dan B adalah kuat medan magnet. Dengan ide ini, kita bisa mengubah arus listrik menjadi gerak mekanis. Mari terapkan ide ini pada loop kawat tertutup. Jika kita memiliki loop persegi dengan arus yang mengalir di sekelilingnya, seperti yang ditunjukkan di sini, dan kita menempatkannya di medan magnet, sisi-sisi yang sekarang ditunjukkan sebagai masuk dan keluar dari halaman akan mengalami gaya akibat medan magnet. Gaya-gaya ini akan berlawanan arah dan akan menciptakan torsi total pada loop kawat ini. Ini akan memutar kawat sampai kedua gaya tersebut akhirnya berhenti segaris satu sama lain. Dengan memperhatikan bahwa torsi adalah hasil kali silang dari jarak aplikasi dengan gaya yang diterapkan, kita sekarang dapat mengukur torsi pada loop kawat ini sebagai hasil kali silang dari diameter dengan hasil I kali silang B. Sekarang kita memiliki persamaan untuk torsi pada loop kawat berarus dalam medan magnet. Sebelum kita melihat bagaimana motor bekerja, kita harus membahas satu prinsip fisika lagi, hukum Faraday. Apa yang pada dasarnya dikatakan oleh hukum Faraday adalah bahwa flux, yang merupakan cara lain untuk mengatakan medan magnet yang melewati loop tertutup, tidak dapat berubah terlalu cepat. Jika medan magnet eksternal yang melewati loop berubah, gaya gerak listrik, yang merupakan cara keren untuk mengatakan tegangan, akan dihasilkan di seluruh loop itu sendiri sehingga arus mengalir di dalamnya dan menginduksi medan magnet yang melawan perubahan flux magnet. Misalnya, jika medan eksternal meningkat kekuatannya, medan akan diinduksi di dalam kawat yang menunjuk berlawanan arah dengan medan magnet eksternal. Dalam motor, tegangan ini disebut sebagai gaya gerak listrik balik atau disingkat GGL balik. Dan ini sangat penting untuk memahami sifat dinamis motor.
Hal penting lain yang perlu disadari di sini adalah bahwa perubahan fluks dapat terjadi karena perubahan kekuatan medan magnet, tetapi juga dapat terjadi karena perubahan orientasi kawat relatif terhadap medan. Bayangkan sebuah lob kawat yang diatur sehingga medan magnet menunjuk langsung melaluinya. Kemudian, jika lob atau kawat berputar sehingga konfigurasinya tidak lagi seperti ini, medan magnet yang melewati lob akan berkurang, dan dengan demikian fluksnya menurun. Perubahan fluks ini akan menghasilkan GGL balik di kumparan kawat, menyebabkan arus mengalir, sehingga menghasilkan medan magnet. Kasus rotasi seperti ini adalah cara utama kita melihat GGL balik dihasilkan di motor. Jadi, itu menyimpulkan sebagian besar ide fisika dasar yang perlu kita singkirkan sebelum mulai berbicara tentang cara kerja motor dalam praktik. Lain kali, kita akan memulai ini dengan menjelajahi cara membuat motor berputar lebih dari 180 derajat sekaligus. Hai semua, selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir, kita membahas bagaimana mengalirkan arus melalui kawat yang berada di medan magnet dapat menciptakan gaya pada kawat, dan kemudian bagaimana, jika kita membuat lob dari kawat, kita dapat menciptakan torsi total pada lob tersebut. Mari kita jelajahi ide ini lebih jauh. Seperti yang kami katakan terakhir kali, torsi pada kawat ini dapat diukur sebagai hasil kali silang antara jarak kedua gaya dan vektor gaya itu sendiri, di mana vektor gaya adalah hasil dari arus dikalikan panjang yang dikali silang dengan medan magnet. Sekarang, saya tahu semua hasil kali silang ini bisa kurang intuitif, jadi mari buat beberapa asumsi penyederhanaan. Jika kita berasumsi bahwa medan magnet dan arah harus tegak lurus, seperti yang ditunjukkan di sini, kita dapat mengurangi hasil kali silang IL dan B ini menjadi perkalian sederhana, di mana gaya yang dihasilkan akan, untuk kasus yang ditunjukkan di sini, menunjuk ke atas dan ke bawah. Untuk hasil kali silang kedua, kita dapat menggunakan fakta bahwa magnitudo hasil kali silang sama dengan magnitudo vektor dikalikan sinus sudut di antara keduanya. Dengan memperhatikan bahwa vektor gaya kita akan mendahului vektor arus kita sebesar 90 derajat, kita dapat memperkirakan persamaan torsi kita sebelumnya menjadi sama dengan DILB kosinus theta. Melihat animasi episode lalu, kita bisa memplot torsi pada lob saat berayun satu putaran. Dari sini, saya ingin menunjukkan dua ide kunci. Pertama, torsi dimaksimalkan ketika kumparan berada tepat segaris dengan medan magnet. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa torsi terbesar terjadi ketika medan magnet yang diinduksi oleh kawat tegak lurus terhadap medan magnet eksternal. Saya akan mengulanginya karena saya tahu ini bisa menjadi ide sulit dipahami. Torsi pada kawat dimaksimalkan ketika medan magnet yang diinduksi oleh lob kawat tegak lurus terhadap medan magnet eksternal. Ini mungkin tampak konyol untuk ditunjukkan, tetapi ini akan sangat berguna di sekitar episode 5. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa karena torsi pada lob turun menjadi nol ketika lob tegak lurus dengan medan eksternal, lob ini tidak dapat dikontrol ke orientasi sembarang. Maksud saya ketika mengatakan ini adalah bahwa jika kawat ini awalnya dimulai pada posisi seperti yang ditunjukkan di sini, tidak ada arus yang dapat kita kirimkan untuk memindahkannya dari orientasi ini. Untuk memperbaiki masalah kedua ini, motor menggunakan beberapa lob kawat, biasanya 3, masing-masing bergeser dari yang terakhir sebesar 120 derajat, dan ia mengganti jalur arus melalui lob ini dalam proses yang disebut komutasi. Jika lob-lob ini terpisah 120 derajat, kita dapat memplot torsi yang akan dihasilkan masing-masing pada titik manapun selama rotasi. Apa yang kita lihat adalah bahwa kapan saja, mengalirkan arus melintasi lob searah dengan panah, selalu menciptakan torsi positif di setidaknya salah satu dari 3 lob. Kita bisa mengaturnya agar masing-masing aktif selama 180 derajat menghasilkan torsi positif, lalu tidak aktif selama 180 derajat sisanya. Namun, jika kita melakukan ini, kita tidak memanfaatkan separuh waktu saat lob kita sejajar dengan medan magnet kita. Ini akan membuat kinerja kita tidak ideal. Belum lagi pusing memikirkan bagaimana cara membuat perpindahan ini terjadi. Sebaliknya, kita akan menghubungkan ketiga lob secara elektrik, sehingga ketika arus mengalir melalui salah satunya dalam arah positif, seperti ditunjukkan panah, ia akan mengalir melalui setidaknya salah satu dari 2 lob lainnya dalam arah negatif. Jika kita cerdas tentang bagaimana kita mengatur waktu ini selama rotasi, ini akan memungkinkan kita untuk membalik tanda puncak torsi negatif ini, mengubah 3 puncak positif kita menjadi 6. Bagaimana kita menghubungkan lob-lob ini secara elektrik? Ada 2 cara, konfigurasi Y dan delta. Di setiap diagram ini, simbol resistor berlekuk-lekuk menunjukkan lob kawat yang akan sejajar dengan lekukan tersebut. Perlu dicatat di sini bahwa diagram tidak selalu cocok dengan tata letak geometris kumparan, tetapi ini adalah sirkuit listrik yang setara. Dalam kedua kasus, kita akan memiliki 3 kabel yang akan saya sebut node yang keluar dari sirkuit.
Jika kita menghubungkan satu ke tegangan positif dan satu ke ground, kita sekarang dapat menggerakkan arus melalui loop kita. Dalam kasus konfigurasi Y, misalnya, tegangan positif pada node A dan ground pada node B akan menghasilkan arus V per 2R di loop A dan negatif V per 2R di B, di mana V adalah tegangan supply dan R adalah resistansi dari satu loop. Dalam konfigurasi delta, tegangan positif pada node A dan ground pada B menghasilkan arus negatif V per 2R di loop A dan B dan arus V per R di loop C. Konfigurasi E dan delta memiliki keuntungan dan kekurangan sendiri, dan melibatkan konstruksi motor yang sedikit berbeda. Namun, mereka berkomutasi dengan cara yang sama. Kedepannya, saya hanya akan menampilkan animasi untuk konfigurasi E, karena menurut saya ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah bagi saya untuk menganimasikannya. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa topik yang kita bahas berlaku untuk keduanya. Jika kita melihat lagi kurva torsi untuk 3 loop kawat yang berputar di medan magnet dan memikirkan kasus konfigurasi Y, apa sebenarnya yang kita inginkan? Nah, kapan saja kita ingin loop yang memiliki torsi positif maksimum terhubung ke tegangan tinggi dan loop yang memiliki torsi terbesar dalam arah negatif terhubung ke ground. Arus akan mengalir positif melalui loop torsi tinggi dan negatif melalui loop torsi rendah, menghasilkan torsi positif di setiap loop. Jika kita memainkan rotasi kumparan ini, menunjukkan pada setiap titik node mana yang perlu terhubung ke ground seperti yang ditunjukkan oleh bola hitam, dan mana yang perlu terhubung ke tegangan tinggi seperti yang ditunjukkan oleh bola merah, kita dapat melihat tren. Node hanya perlu terhubung ke sirkuit listrik ketika mereka berada dalam 60 derajat dari paralel dengan medan magnet. Dan untuk menghasilkan torsi berlawanan arah jarum jam dengan pengkabelan seperti yang ditunjukkan di sini, ia akan selalu terhubung ke ground di kiri dan daya di kanan. Jadi kita sebenarnya dapat mencapai konfigurasi torsi ini melalui beberapa desain mekanis yang cerdas. Dengan memiliki dua sikat, satu terhubung ke daya dan satu terhubung ke ground, yang hanya menyentuh loop kita saat berada di wilayah ini, kita dapat membuat putaran motor menangani perpindahan jalur listrik kita. Sebagai catatan, dalam praktiknya, sikat sebenarnya adalah konduktor kecil yang menyentuh strip konduktif besar yang terhubung ke setiap node. Tapi saya pribadi merasa lebih mudah untuk memahami secara konseptual komutasi sikat yang digambarkan sebagai titik pada node yang menyentuh permukaan sikat. Jadi sekarang kita tahu cara membuat motor kita berputar dari posisi sembarang, tapi bagaimana dengan fungsi torsi kita? Jika kita benar-benar menuliskan persamaan kita sebagai fungsi sudut rotasi, ini adalah fungsi sepotong-sepotong 6 bagian di mana torsi keluaran kita berfluktuasi sekitar 14% secara berkala selama rotasi. Fluktuasi ini disebut riak torsi. Kita akan membicarakannya lebih banyak mulai episode 8, tetapi untuk saat ini, kita abaikan. Jika sebaliknya, kita menghitung torsi rata-rata selama satu putaran, kita menemukan bahwa torsi kita sebanding dengan arus yang mengalir melalui motor, panjang motor, diameternya, dan medan magnet yang ada. Namun, sebenarnya ini bukan hanya 3 loop kawat, melainkan kumparan dengan banyak lilitan. Oleh karena itu, kita akan menambahkan variabel ke dalam persamaan ini untuk mewakili jumlah lilitan di setiap kumparan. Melihat persamaan ini, kita dapat memisahkan variabel kita menjadi 2 kelompok, yang ditetapkan oleh pengguna dan yang ditentukan oleh produsen. Artinya, jika Anda membeli motor, Anda tidak memiliki kendali atas jumlah lilitan kawat, panjang motor, diameternya, atau kekuatan medan magnet dari magnetnya. Yang dapat Anda kendalikan adalah arus yang disuplai ke dalamnya. Kita akan mengelompokkan semua variabel yang ditetapkan oleh produsen ini ke dalam satu istilah, atau konstanta torsi motor. Ini adalah parameter yang akan disediakan oleh produsen motor. Dan ini menyatakan bahwa torsi rata-rata yang dihasilkan di motor selama satu putaran akan menjadi arus dikalikan dengan satu konstanta ini. Torsi motor kita dibatasi oleh arus yang dapat dialirkan. Sekarang mari kita sedikit menyimpang ke hukum pertama termodinamika, yang pada dasarnya mengatakan energi itu kekal. Kita dapat memodelkan lilitan motor secara elektrik seperti ini, sebuah resistor yang mewakili kerugian dalam sistem menjadi panas, sebuah induktor yang menghentikan arus dari perubahan seketika, dan sebuah sistem girator yang mewakili konversi energi listrik menjadi medan magnet dan kemudian menjadi torsi mekanis. Tegangan di seluruh sistem girator terakhir ini adalah GGL balik. Dengan memperhitungkan hukum Watt, yang mengatakan bahwa daya listrik sama dengan arus yang mengalir melalui sesuatu dikalikan beda potensial di seluruh benda ini, kita dapat mengatakan bahwa daya listrik yang diubah menjadi gerakan mekanis sama dengan arus dikalikan GGL balik di motor. Di sisi mekanis, kita dapat menyatakan daya sebagai torsi yang dihasilkan oleh motor dikalikan dengan kecepatan sudut rotor. Karena kehilangan energi menjadi panas hanya terjadi pada elemen resistif dan gesekan, bukan pada sistem girator, kita sekarang dapat menyamakan daya listrik yang masuk ke girator dengan daya mekanis yang dihasilkan oleh motor. Termasuk persamaan torsi kita sebelumnya, kita melihat bahwa GGL balik yang dihasilkan sama dengan kecepatan sudut motor dikalikan dengan konstanta torsi.
Ini berarti bahwa jika kecepatan motor meningkat, GGL balik akan naik secara proporsional. Karena GGL balik berlawanan arah dengan tegangan supply, saat motor berputar lebih cepat, tegangan total di seluruh elemen resistif turun, sehingga mengurangi arus kita. Artinya, saat motor kita berputar semakin cepat, tegangan yang kita suplai menjadi kurang efektif dalam menggerakkan arus. Artinya pada kecepatan terminal tertentu, yang sama dengan tegangan suplai dibagi dengan konstanta torsi, kita tidak dapat membuat motor kita berputar lebih cepat. Jadi, sementara torsi maksimum kita ditentukan oleh arus yang dapat kita dorong melalui motor, kecepatan maksimum yang dapat kita percepat motor kita ditentukan oleh tegangan yang dapat kita suplai. Jadi sekarang kita memiliki pemahaman tentang bagaimana kita bisa membuat motor kita berputar dan kita bisa mengukur batas bagaimana kita bisa memutarnya. Episode berikutnya, kita akan melihat cara mengontrol kecepatan dan arah putaran ini. Hai, selamat datang di episode 3 Memahami Motor. Pada episode terakhir, kita membahas bagaimana motor berputar terus-menerus melalui komutasi sikat. Kali ini, kita akan mulai dengan menjawab pertanyaan yang mungkin banyak dari Anda bertanya-tanya. Bagaimana cara membuat motor kita berputar mundur? Mulai dari perspektif dinamika, pertanyaan ini mudah dijawab. Jika kita ingin mengubah arah putaran sesuatu, yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah arah torsi yang diterapkan padanya. Bagaimana kita melakukannya secara praktis? Seperti yang kita bahas terakhir kali, variabel yang mempengaruhi torsi, seperti jumlah lilitan, kekuatan medan magnet, serta panjang dan diameter motor, semuanya ditetapkan oleh produsen dan tidak praktis untuk disesuaikan oleh pengguna, yang menyisakan kita dengan arus. Karena torsi yang diterapkan oleh motor berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui sistem. Jika kita membalik tanda arus, kita juga akan mengubah arah torsi. Untuk mengubah arah arus, yang perlu kita lakukan hanyalah membalik polaritas tegangan yang diterapkan pada sikat, dan dengan begitu saja, kita dapat memutar motor kita secara terbalik. Namun, mencabut kabel motor Anda, menukarnya, dan memasangnya kembali bukanlah solusi praktis untuk hampir semua aplikasi. Sebagai gantinya, kita punya sistem listrik bernama jembatan H yang melakukan ini. Jembatan H tradisional menggunakan apa yang pada dasarnya adalah 4 sakelar untuk menghubungkan beban ke beda potensial dalam berbagai konfigurasi. Sakelar ini dibuat dalam praktiknya menggunakan transistor efek medan semikonduktor oksida logam atau disingkat MOSFET, serta sirkuit penggerak gerbangnya. Kita tidak akan membahas secara spesifik sirkuit ini atau pola doping silikon yang berbeda yang digunakan dalam berbagai jenis MOSFET di sini, karena itu di luar cakupan minat kita saat ini. Untuk keperluan seri video ini, kita akan merepresentasikan kelompok komponen ini sebagai satu set sakelar listrik yang dapat dibuka dan ditutup secara kuasi instan melalui penerapan tegangan. Catatan penting tentang MOSFET adalah bahwa karena konstruksinya, mereka bertindak seperti sakelar dalam satu arah tetapi seperti dioda di arah lain. Kita akan menambahkan dioda bodi ke diagram 4 sakelar kita, memungkinkan arus mengalir ke atas jembatan H kapan saja. Dengan jembatan H, untuk menggerakkan arus dari kiri ke kanan melintasi motor, cukup tutup sakelar kiri atas dan kanan bawah. Tegangan positif diterapkan di sisi kiri motor dan ground di sebelah kanan. Ini menggerakkan arus dan torsi. Sebaliknya, untuk menggerakkan arus dari kanan ke kiri melintasi motor, kita menutup sakelar kanan atas dan kiri bawah. Tegangan menggerakkan arus menghasilkan torsi. Hal penting yang perlu diingat saat menggunakan jembatan H adalah Anda tidak boleh menutup sakelar atas dan bawah di sisi yang sama secara bersamaan. Ini bisa menyebabkan korsleting, berita buruk bagi semua. Meskipun tidak dijamin akan merusak motor Anda, ini pasti dapat merusak komponen listrik Anda, yang jika tidak diganti, dapat merusak motor Anda. Manfaat tambahan dan sama pentingnya dari jembatan H adalah kemampuan untuk memodulasi arus melalui motor. Sebelum kita benar-benar dapat membicarakannya, kita harus melihat kembali secara singkat sistem listrik yang merupakan motor. Seperti yang kami katakan episode lalu, motor dapat diperkirakan dengan akurasi yang wajar sebagai sirkuit yang mencakup induktor, resistor, dan beban berbasis GGL balik. Resistor mewakili semua kerugian dalam kumparan kawat, sementara induktor memodelkan energi yang tersimpan dalam medan magnet yang diinduksi di dalam kumparan. Karena induktor, arus yang mengalir melalui sistem tidak dapat berubah seketika. Tegangan pada induktor sebanding dengan laju perubahan waktu dari arus. Artinya, jika arus berubah, induktor akan menghasilkan tegangan yang akan menahan perubahan tersebut. Jadi jika tegangan eksternal tinggi, lalu tiba-tiba mati, induktor akan menghasilkan tegangan searah dengan tegangan eksternal sebelumnya sehingga arus tidak dapat turun menjadi nol secara instan.
Analogi fisik yang berguna dan akurat bagi mereka yang tidak terbiasa dengan komponen elektronik adalah membandingkan induktor ini dengan massa bola yang sangat besar dan berat. Jika kita mulai mendorongnya dengan suatu gaya, yang dalam analogi ini setara dengan tegangan yang kita terapkan, kecepatan, yang analog dengan arus, tidak akan langsung berada pada nilai maksimumnya. Jika kita mendorongnya dan tiba-tiba berhenti, batu besar ini tidak akan langsung berhenti. Ia akan melambat perlahan dan akhirnya berhenti. Sistem listrik ini merespon seperti batu besar, namun dalam skala waktu lebih cepat. Alih-alih membutuhkan puluhan detik untuk berhenti, arus membutuhkan sepersekian detik. Namun, ini jelas tidak instan. Dengan demikian, sirkuit resistor induktor bertindak sebagai filter lolos rendah antara tegangan yang kita terapkan dan arus yang mengalir melalui sistem. Kita dapat memanfaatkan pemfilteran arus ini di motor untuk mengontrol arus yang berjalan di sistem. Meskipun tegangan yang kita terapkan pada kabel motor bersifat linear, yaitu terhubung ke tegangan positif, ke ground, atau tidak terhubung, arus kita akan bervariasi dari waktu ke waktu antara 0 dan maksimum V per RAMP. Dan dengan cepat membuka dan menutup sakelar, kita dapat mengontrol arus ini ke nilai-nilai tertentu dalam rentang ini. Sinyal yang dikirim untuk mengontrol sakelar ini disebut sinyal modulasi lebar pulsa atau sinyal PWM. Pada titik manapun, sinyal PWM bisa berupa digital rendah atau digital tinggi. Jumlah waktu yang dihabiskannya di masing-masing digambarkan oleh siklus kerja, di mana siklus kerja 0% sesuai dengan digital rendah setiap saat, siklus kerja 100% murni tinggi, dan siklus kerja 50% akan sesuai dengan sinyal PWM yang rendah selama setengah periodenya dan kemudian tinggi selama setengah lainnya. Untuk mencapai arus yang halus, frekuensi siklus PWM berada di puluhan hingga ratusan ribu kali per detik. Sebagai aturan praktis, frekuensi PWM umumnya diatur jauh di atas 20 kHz untuk menghindari berada dalam rentang yang dapat didengar. Namun, anjing dapat mendengar hingga 45 kHz, jadi ini harus diperhitungkan untuk menghindari secara tidak sengaja membuat peluit anjing listrik. Selama sinyal PWM berstatus digital tinggi, sakelar yang menerima sinyal akan tertutup dan arus akan mengalir langsung melalui sakelar ini. Ketika jalur arus searah tidak dihasilkan oleh sakelar, tetapi arus masih didorong karena induktansi lilitan motor, arus kemudian akan mengalir dari ground ke tegangan positif melalui dioda. Jalur ini dapat dimodifikasi dengan berbagai pola sakelar jembatan H, dan kita akan membahasnya lebih dalam mulai episode 7. Karena kita sekarang memiliki struktur untuk mengontrol arus ke berbagai nilai, kita memiliki cara untuk menentukan torsi. Dengan kemampuan mengontrol torsi, kita kini dapat mengatur posisi motor kita. Kita akan berbicara tentang sisi analisis sistem motor dan bagaimana melakukan kontrol posisi umpan balik sekitar episode 15, tetapi jembatan H adalah fundamental untuk dapat melakukan ini. Dengan memanfaatkan jembatan H serta dinamika listrik motor, kita sekarang dapat menggerakkan motor secara dua arah dengan torsi tertentu. Episode berikutnya, kita akan melihat apa yang menyebabkan motor gagal dan bagaimana hal itu membantu mendorong perpindahan modern ke motor tanpa sikat. Hai, selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir, kita menetapkan cara mengontrol motor sikat dengan andal. Jadi sekarang kita bisa menjalankan benda ini selamanya, kan? Ya, tidak juga, karena seperti semua hal, motor bisa rusak. Jika sistem kelistrikan sudah melewati tahap pengujian dan pengembangan, metode utama degradasi jangka panjang motor sikat adalah keausan sikat. Seperti yang saya sebutkan di episode 2, meskipun saya memilih untuk menggambarkan komutasi sikat sebagai konduktor titik pada node yang terhubung dengan konduktor yang lebih besar untuk sikat, karena saya yakin ini lebih mudah dipahami, motor sikat asli menggunakan strip konduktif yang lebih besar yang terhubung ke setiap node, yang, saat motor berputar, menyentuh sikat konduktor yang lebih kecil seperti yang ditunjukkan di sini. Sikat dan strip konduktif pada rotor, seiring waktu, akan menjadi aus atau berubah bentuk. Mereka tidak akan dapat menghantarkan listrik dengan andal, dan semua pekerjaan kita episode lalu menjadi sia-sia. Selain itu, seiring ausnya motor, pantulan sikat jadi masalah lebih besar. Pantulan sikat adalah terhubung dan terputusnya kontak antara sikat dan fasa motor karena getaran pada kecepatan yang lebih tinggi. Pada motor sikat, pantulan sikat membatasi kecepatan putaran motor. Seiring waktu, masalah ini bisa memburuk. Selain keausan pada sikat, bantalan dan bagian bergerak lainnya dapat aus seiring waktu. Meskipun tanpa keadaan abnormal, mereka tidak akan menjadi rusak sebelum sikat. Metode kegagalan yang lebih akut untuk motor sikat, dan sebenarnya semua motor, adalah panas berlebih. Kumparan kawat di motor biasanya terbuat dari kawat magnet,
yang pada dasarnya hanyalah kawat biasa dengan lapisan insulasi non-konduktif yang sangat tipis, yang memungkinkannya untuk digulung lebih rapat di dalam motor. Seperti semua bahan non-superkonduktor, kawat-kawat ini memiliki resistansi non-nol, yang sebanding dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Saat arus melewati kumparan, mereka akan mengalami pemanasan Joule, yaitu kehilangan energi resistif yang menjadi panas pada kawat. Kehilangan energi ini sebanding dengan resistansi kawat dan merupakan fungsi dari kuadrat arus yang mengalir melalui sistem. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa karena tidak ada kerja yang dilakukan oleh resistansi kumparan, perubahan energi internal hanya merupakan fungsi dari perpindahan panas. Oleh karena itu, jika energi yang menuju pemanasan Joule lebih besar dari panas yang dipindahkan keluar dari kumparan ini, suhu kawat akan meningkat. Lebih buruknya lagi, saat suhu meningkat, resistansi lilitan akan meningkat. Ini menyebabkan pemanasan Joule kita naik, sekali lagi meningkatkan suhu kita. Kita perlu mengawasi batas perpindahan panas, karena jika kawat kita mencapai suhu tertentu, biasanya sekitar 150 derajat Celcius, insulasi pada kawat akan meleleh dan kumparan akan saling terhubung pendek, merusak motor Anda. Saya ingin berhenti sejenak di sini dan membawa ide ini kembali ke pengoperasian motor secara praktis. Masalah panas berlebih adalah dasar untuk peringkat arus kontinu yang akan Anda lihat di lembar data motor Anda. Apa yang pada dasarnya dikatakan oleh peringkat arus adalah bahwa, dengan asumsi suhu dan kondisi normal dan tidak ada pendinginan tambahan yang dilakukan pada motor, Anda dapat menjalankan arus yang ditentukan ini melalui motor Anda secara terus-menerus tanpa membuat motor terlalu panas dan melelehkan insulasi lilitan. Saat mengoperasikan motor, Anda dapat mendorong arus melaluinya yang jauh lebih tinggi dari peringkat ini tanpa merusak motor, hanya saja tidak untuk waktu yang lama. Peringkat ini pada dasarnya memberi Anda rentang di mana dengan asumsi kondisi operasi normal, Anda pasti tidak akan membakar motor Anda. Di luar rentang tersebut, terserah Anda untuk melakukan analisis termal untuk memastikan motor Anda tidak akan terlalu panas. Untuk lebih memahami perpindahan panas keluar dari kawat, kita akan melakukan analisis termodinamika cepat dari sistem. Sama seperti sistem listrik di mana arus didorong oleh beberapa beda potensial dan besarnya arus tersebut ditentukan oleh resistansi listrik sistem. Perpindahan panas ke atau dari suatu benda didorong oleh beda suhu, dan besarnya ditentukan oleh apa yang pada dasarnya adalah resistansi termal. Dalam sistem motor, kita dapat memisahkan resistansi termal menjadi 4 langkah. Resistansi konduksi panas dari kawat ke bagian luar rotor, resistansi perpindahan panas konvektif dari rotor melintasi celah udara ke stator, perpindahan konduktif dari bagian dalam stator ke bagian luarnya, dan kemudian perpindahan konvektif dari stator ke udara sekitar. Perlu dicatat bahwa jika Anda memiliki pendingin tambahan ke ground atau pelat eksternal, resistansi termal terakhir akan berkurang secara signifikan karena juga akan mencakup perpindahan panas konduktif. Setiap langkah ini mentransfer panas melalui radiasi, namun dapat diabaikan dibandingkan transfer konveksi dan konduksi. Perpindahan panas keluar dari sistem kita sama dengan beda suhu dibagi dengan resistansi total. Jadi, jika kita ingin dapat mendorong lebih banyak arus tanpa membuat motor kita terlalu panas, kita perlu mengurangi resistansi termal itu sebanyak mungkin. Seperti yang mungkin Anda ketahui atau tidak, masuk akal untuk mengharapkan bahwa perpindahan panas konvektif tak paksa di udara bisa jadi satu tingkat besaran kurang efisien daripada konduksi melalui logam. Dengan mengingat hal ini, resistansi termal sistem kemungkinan besar didominasi oleh dua bagian perpindahan panas konvektif. Jika kita dapat menguranginya, kita dapat membantu menjaga motor pada suhu yang aman. Seperti yang sudah kami sebutkan, mendinginkan bagian luar motor ke pelat atau rumah yang konduktif secara termal pasti dapat mengurangi resistansi stator ke lingkungan sekitar. Namun, sangat sedikit yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan perpindahan antara rotor dan stator. Batasan perpindahan panas, serta masalah keausan sikat dan pantulan sikat, adalah yang menyebabkan penemuan motor tanpa sikat, serta adopsi mereka baru-baru ini ke dalam hampir setiap peralatan yang digerakkan. Tidak seperti motor sikat yang memiliki lilitan di rotor dan magnet di stator. Motor tanpa sikat memiliki lilitan di stator dan magnet permanen di rotor. Ini memotong resistansi termal dari 4 suku menjadi 2 dan sepenuhnya menghilangkan perpindahan panas konvektif antara rotor dan stator. Secara drastis meningkatkan jumlah perpindahan panas untuk beda suhu tertentu. Ini berarti bahwa untuk jumlah arus tetap yang mengalir melalui kumparan, kawat akan lebih dingin di motor tanpa sikat. Sekali lagi, karena resistansi bergantung pada suhu, ini menghasilkan peningkatan efisiensi dan kemampuan untuk mendorong lebih banyak arus melalui motor. Ini berarti bahwa motor tanpa sikat dapat digunakan untuk menghasilkan torsi lebih besar daripada motor sikat dengan ukuran dan berat yang sama. Tidak seperti motor sikat yang menangani komutasi melalui kontak fisik yang ditentukan oleh rotasi, motor tanpa sikat mengandalkan elektronik yang dikendalikan komputer untuk melakukan komutasi.
Ini berarti kita tidak perlu khawatir tentang kualitas komutasi kita yang menurun seiring waktu. Selain itu, karena kita tidak perlu lagi khawatir tentang pantulan sikat yang menyebabkan kita kehilangan kontak, motor tanpa sikat dapat diputar jauh lebih cepat. Jadi, dengan memanfaatkan desain yang lebih efisien secara thermal, motor tanpa sikat mampu menghasilkan torsi dan daya mekanis yang lebih besar daripada motor sikat dengan ukuran dan berat yang sama. Namun, dengan teknologi baru ini muncul tantangan baru. Itulah yang akan kita bahas di episode berikutnya. Hai dan selamat datang kembali di Memahami Motor. Di episode terakhir, kita membahas keunggulan motor tanpa sikat dibandingkan motor dengan sikat. Lebih sedikit keausan, pendinginan lebih baik, dan produksi daya serta torsi lebih besar dalam ukuran sama. Namun, yang belum kita bahas adalah tantangan tambahan yang muncul saat membuat motor ini berputar. Jadi, mari kita bahas hal itu. Seperti yang kita bahas di episode 2 dan 3, mengendalikan motor dengan sikat bukanlah tugas mudah. Namun, karena motor tanpa sikat tidak menggunakan, sikat, kita tidak bisa mengandalkan putaran motor untuk menangani komutasi listrik. Sebaliknya, kita harus menangani komutasi ini dengan mikroprosesor dan logika. Namun sebelum kita bisa memiliki komputer kecil yang menjalankan semuanya, komputer kecil kita harus mampu merasakan posisi putaran motor kita. Sensor rotasi tersedia dalam banyak jenis, termasuk berbagai tipe encoder inkremental dan absolut, potensiometer, dan banyak lagi. Namun, metode dasar standar untuk merasakan orientasi pada motor adalah yang dikenal sebagai sensor efek Hall. Dinamai menurut Edwin Hall, efek Hall adalah fenomena di mana ketika medan magnet diterapkan sedemikian rupa sehingga tidak sejajar dengan arus listrik, tegangan akan dihasilkan yang ortogonal terhadap keduanya dan dimaksimalkan ketika medan magnet dan arus saling tegak lurus. Sekarang, saya mengerti ini terdengar sangat membingungkan. Namun, ini sebenarnya adalah hasil dari gaya Lorentz yang kita bahas di episode 1. Ingat kembali bahwa arus hanyalah pergerakan partikel bermuatan. Jadi, saat partikel-partikel bermuatan ini bergerak melalui medan magnet, mereka dibiaskan ke satu sisi konduktor karena gaya Lorentz. Dengan demikian, satu sisi konduktor akan memiliki muatan bersih relatif terhadap sisi lainnya, dan ini menciptakan perbedaan tegangan tersebut. Namun dalam hal bagaimana ini secara praktis membantu kita, yang memungkinkan kita lakukan adalah dengan merasakan perbedaan tegangan ini, kita dapat mendeteksi apakah kutub utara magnet menghadap ke arah sensor kita atau menjauh darinya. Karena magnet kita sekarang terpasang pada rotor, bukan stator, dengan menempatkan 3 sensor efek Hall secara merata di sekitar stator, kita dapat mengetahui di sektor 60 derajat mana dari 6 sektor tersebut rotor berada. Dengan melihat sinyal tegangan dari setiap sensor Hall sebagai bolehan tinggi, yang berarti kutub utara magnet menghadapnya, seperti yang ditunjukkan di sini dengan warna kuning, atau sebagai bolehan rendah, yang berarti kutub utara menghadap menjauh, yang ditunjukkan di sini dengan warna putih, kita dapat menulis pembacaan dari 3 sensor efek Hall sebagai bilangan biner 3 digit. Ada 8 kemungkinan konfigurasi sinyal-sinyal ini. Catatan, biner 000 dan biner 111 tidak valid, karena ini berarti sisi utara magnet menghadap semua atau tidak sama sekali sensor secara bersamaan, yang tidak mungkin terjadi tanpa merusak motor kita. 6 kode biner yang tersisa mewakili masing-masing dari 6 sektor Hall, yang biasanya saya pilih untuk diindeks dari 0. Maksud saya menyebut ini sebagai sektor Hall 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan kemudian ini kembali ke 0. Dengan ketiga sensor ini, kita dapat mengidentifikasi secara kasar orientasi motor kita. Tapi bagaimana kita membuatnya berputar? Di episode 1, kita menjelaskan gaya Lorentz dan bagaimana, melaluinya, magnet akan memberikan torsi pada lilitan yang membawa arus. Namun, kebalikannya juga benar, karena lilitan menciptakan torsi berlawanan kembali pada magnet, yang untuk motor tanpa sikat sekarang berada di rotor. Namun, untuk beberapa konfigurasi lilitan yang digunakan pada motor tanpa sikat, analisis dalam hal gaya Lorentz menjadi membingungkan untuk dipahami dan terasa lebih sulit untuk dihitung. Jadi sekarang kita akan meninjau kembali metode setara untuk melihat produksi torsi pada motor, yang saya singgung di episode 2, torsi penyelarasan. Ketika sebuah magnet ditempatkan di medan magnet eksternal, sisi utara magnet akan didorong ke arah medan, sedangkan sisi selatan akan ditarik berlawanan arah. Jika magnet ini tidak sejajar dengan medan magnet, ini akan menghasilkan torsi bersih pada magnet. Torsi ini akan dimaksimalkan ketika magnet tegak lurus terhadap medan magnet eksternal. Dan tidak masalah apakah medan ini berasal dari magnet permanen lain atau dari induksi melalui arus yang mengalir melalui kumparan kawat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan torsi pada rotor kita,
kita ingin memastikan bahwa medan magnet yang kita hasilkan melalui induksi di kumparan selalu mendahului medan magnet rotor sebesar 90 derajat. Untuk memperjelas mengapa metode analisis kedua ini berguna, kita akan melihat dua desain motor yang terlalu disederhanakan. Secara umum, saya akan merepresentasikan lilitan konfigurasi Y pada motor tanpa sikat seperti yang ditunjukkan di sini. Seperti yang saya sebutkan, ini adalah penyederhanaan berlebihan dan motor pada dasarnya tidak pernah dililit dengan cara ini. Tetapi ini alat berguna untuk memikirkan produksi torsi. Dengan gambar ini, kita dapat secara visual memahami produksi torsi dari perspektif gaya Lorentz. Hasil perkalian silang dari arus di lilitan dan medan magnet dari rotor menciptakan gaya ke kanan di bagian atas lilitan dan ke kiri di bagian bawah. Torsi searah jarum jam diterapkan pada lilitan magnet. Torsi reaksi ini diterapkan pada rotor dan berlawanan arah jarum jam. Orientasi rotor menghasilkan torsi berlawanan arah jarum jam. Kedua metode produksi torsi mudah divisualisasikan dalam representasi ini. Namun, jika Anda mencari gambar lilitan motor tanpa sikat, Anda sering melihat sesuatu yang terlihat lebih seperti ini. Sekali lagi, ini adalah penyederhanaan berlebihan tentang bagaimana motor sebenarnya akan dililit, tetapi saya ingin Anda mengerti bahwa motor yang ditunjukkan di sebelah kanan akan berfungsi persis sama dengan motor di sebelah kiri. Pendekatan Lorentz memang sulit dipahami. Namun, dari perspektif torsi penyelarasan, itu lebih jelas. Dalam kedua kasus, mengalirkan arus ke fase A akan menghasilkan medan magnet yang menunjuk ke bawah. Mengalirkan arus melalui fase B akan menghasilkan medan magnet 30 derajat utara dari timur. Mengalirkan arus ke fase C akan menghasilkan medan magnet 30 derajat utara dari barat. Seiring pola lilitan menjadi lebih kompleks dan jumlah pasangan kutub magnet yang digunakan di rotor meningkat, memvisualisasikan produksi torsi secara intuitif menjadi sangat sulit. Namun, pendekatan yang mendasarinya konstan. Menginduksi medan magnet yang ortogonal dan mendahului medan magnet rotor Anda. Sekarang, di sini kita akan mengambil sedikit jalan memutar untuk memperkenalkan alat lain yang akan sangat berguna dalam beberapa episode. Saya tidak begitu yakin apa istilah teknisnya. Saya kira sebenarnya ini hanyalah skema listrik untuk konfigurasi Y, tetapi biasanya saya menyebutnya diagram lilitan. Kami telah memperkenalkannya sekilas beberapa episode lalu, tetapi saya ingin mengangkatnya lagi sekarang karena ada wawasan baru. Untuk motor dengan satu pasang kutub magnet, yang diorientasikan sedemikian rupa sehingga fasenya menghasilkan medan magnet 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari resistor yang sesuai pada diagram lilitan seperti yang ditunjukkan di sini. Kita dapat menganggap arus yang mengalir melalui motor sebagai vektor dua dimensi pada diagram lilitan, di mana, untuk orientasi ini, yang sebagai catatan adalah orientasi standar yang akan saya gunakan di seluruh seri video ini. Arus ke A akan berada di arah I hat negatif dan akan menghasilkan medan magnet yang menunjuk ke arah J hat negatif. Arus ke B akan menunjuk ke arah kosinus 60 I hat negatif sinus 60 J hat. Dan arus ke C akan menunjuk ke arah kosinus 60 I hat, sinus 60 J hat. Setiap saat, arus di motor akan menghasilkan vektor medan magnet yang 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari vektor arus. Jadi, jika kita menjumlahkan semua arus kita dalam diagram lilitan untuk mendapatkan satu vektor arus bersih, vektor medan magnet bersih kita akan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dari ini. Meskipun kegunaannya mungkin belum jelas, ini, bersama dengan torsi penyelarasan, akan menjadi sangat penting dalam beberapa episode ketika kita melihat cara mengoptimalkan penggunaan arus kita secara paling efektif. Sebelum kita berpikir tentang cara terbaik mengendalikan arus, kita harus mengerti bagaimana mengendalikannya. Itulah yang akan kita bicarakan di episode berikutnya. Hai, selamat datang kembali di Memahami Motor. Di episode terakhir, kita membahas bagaimana dengan menggunakan sensor efek Hall, kita dapat mendeteksi di sektor rotasi mana dari 6 sektor rotor motor tanpa sikat berada. Kita juga membahas tentang bagaimana, untuk memaksimalkan torsi pada motor tanpa sikat, kita ingin menginduksi medan magnet yang tegak lurus dan mendahului medan magnet rotor. Pada motor dengan sikat, kita mengandalkan gerakan fisik untuk menangani komutasi motor dan menjaga jalur arus tetap optimal untuk memaksimalkan torsi kita. Tanpa sikat, ini bukan lagi pilihan, dan kita harus menangani komutasi sepenuhnya secara elektronik. Dan ini membawa kita kembali ke teman lama kita dari episode 3, Jembatan Haji. Jika Anda ingat dari sebelumnya, jembatan H adalah sirkuit listrik yang menghubungkan beban ketegangan positif dan ground melalui beberapa MOSFET,
yang kita modelkan sebagai kombinasi sakelar dan dioda. Ini cocok untuk motor sikat kita dengan 2 kabel. Namun, motor tanpa sikat kita memiliki 3 kabel. Untuk menangani ini, kita menambahkan MOSFET ketiga yang menjembatani antara tegangan tinggi dan ground. Ini disebut setengah jembatan karena mewakili setengah dari jembatan haji. Untuk menggerakkan motor tanpa sikat, kita menggunakan sirkuit dengan 3,5 jembatan, di mana menutup sakelar ini menghubungkan fase A motor ke tegangan tinggi. Sakelar ini menghubungkan fase A ke ground. Ini menghubungkan fase B ke tegangan tinggi. Fase B ke ground. Fase C ini ke tegangan tinggi, dan akhirnya fase C ini ke ground. Selain peningkatan motor tanpa sikat yang telah kita bahas, menyediakan sikat fisik datang dengan beberapa efek samping positif tambahan yang lebih bernuansa. Pertama, karena ketiga fase motor secara konstan terhubung secara elektrik ke daya dan ground melalui dioda. Setiap kali kita berhenti memerintahkan arus ke suatu fase, arus itu akan meluruh ke nol dengan lancar secara orde pertama seperti yang dibahas di episode 3. Dalam kasus motor dengan sikat, ketika sikat secara fisik kehilangan kontak, arus dapat dipaksa untuk melompat melalui udara ke sikat. Selain itu, dan yang jauh lebih penting, dengan meninggalkan sikat dan beralih ke sistem 3,5 jembatan, kita mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan ketiga fase secara independen. Dengan demikian, kita dapat secara bebas dan individual menghubungkan masing-masing dari 3 fase ke daya, ke ground, atau membiarkan tegangannya mengambang terlepas dari orientasi rotor. Ini berarti bahwa kapan saja, kita dapat menghubungkan 1 ke daya, 2 ke ground, 2 ke daya, 1 ke ground, semuanya ke daya, semuanya ke ground, dan seterusnya. Meskipun kegunaan kemampuan ini mungkin tidak langsung terlihat, ini akan terbukti sangat penting di episode 9 dan 10 ketika kita beralih ke metode komutasi yang lebih rumit. Tapi untuk saat ini, kita akan mulai dengan yang sederhana, yaitu yang disebut komutasi blok 6 sektor. Di sini, sama seperti komutasi dengan sikat, hanya satu node motor yang terhubung ke ground dan satu terhubung ke tegangan tinggi pada satu waktu. Faktanya, yang pada dasarnya ingin kita lakukan dengan komutasi blok adalah meniru persis apa yang kita lakukan dengan komutasi dengan sikat, hanya saja tanpa sikat. Ingat dari episode 2 bahwa untuk 3 fase motor, masing-masing berjarak 120 derajat, kurva torsinya terlihat seperti ini. Seperti yang dibahas di episode terakhir, fisika dasarnya tetap sama, jadi ini juga berlaku untuk motor tanpa sikat kita. Namun, karena sekarang kita peduli dengan torsi reaksi pada magnet, bukan torsi pada lilitan, kurva kita akan terbalik. Melihat kurva-kurva ini di episode 2, kita menemukan bahwa saat rotor kita bergerak, kita hanya perlu menghubungkan node kita ke tegangan tinggi atau ground ketika mereka berada dalam 60 derajat dari paralel dengan medan magnet kita. Analisis yang sama akan berlaku untuk motor tanpa sikat kita saat menggunakan komutasi blok. Satu-satunya perbedaan adalah karena tanda kurva torsi kita terbalik, kita akan membalik sisi mana yang terhubung ke tegangan tinggi dan sisi mana yang terhubung ke ground. Dan bahwa sebelumnya, medan magnet kita statis dan diagram lilitan kita berputar. Dan sekarang diagram lilitan kita akan statis dan medan magnet kita akan berputar. Karena medan magnet kita statis dalam konfigurasi sikat kita, rentang di mana kita perlu terhubung ke tegangan tinggi dan ground juga statis, dan kita dapat merancang sikat yang menangani komutasi untuk kita. Namun, sekarang ini tidak praktis. Sebaliknya, kita akan menempatkan sensor efek Hall yang kita bicarakan di episode terakhir secara strategis di sekitar rotor kita sehingga batas-batas dari 6 sektor Hall kita menandai lokasi di mana jembatan H kita perlu mengubah konfigurasi. Dengan bergerak melalui 6 sektor Hall, kita dapat mengembangkan tabel tentang node mana yang ingin kita hubungkan ke tegangan tinggi dan node mana yang ingin kita hubungkan ke ground untuk orientasi tertentu. Di sektor Hall 0, kita melihat node C perlu terhubung ke tegangan tinggi dan node B ke ground. Jadi kita dapat mengatur jembatan H kita sesuai. Seiring kita melanjutkan putaran dan di sektor Hall 1 kita, node C diputus dari tegangan tinggi dan node A yang terhubung di sana. Terus berputar. Saat kita memasuki sektor 2, kita sekarang ingin memutuskan B dari ground dan menghubungkan C ke ground. Di sektor 3, kita akan memutuskan A dari tegangan tinggi dan menukar B di tempatnya. Untuk sektor 4, kita akan memutuskan C dari ground dan menghubungkan A di sana sebagai gantinya. Akhirnya, di sektor 5, kita akan memutus B dari tegangan tinggi dan menukar C. Kita kemudian akan kembali ke sektor 0 dan mengulangi pola ini selama kita ingin berputar. Sebagai catatan tambahan, tabel untuk memutar motor searah jarum jam alih-alih berlawanan arah jarum jam akan sama. Kecuali apa yang sebelumnya kita hubungkan ke tegangan tinggi untuk sektor tertentu sekarang akan terhubung ke ground dan apa yang kita hubungkan ke ground sekarang akan terhubung ke tegangan tinggi.
Jadi sekarang kita tahu cara menangani komutasi dasar pada motor tanpa sikat kita. Namun, selain menentukan jalur yang diambil arus kita melalui motor kita, jembatan H juga memungkinkan kita sekali lagi untuk memodulasi jumlah arus yang mengalir melalui fase dengan memodifikasi sinyal PWM yang kita kirim ke MOSFET. Dan metode modulasi arus yang berbeda dapat memiliki efek drastis pada efisiensi sistem Anda serta dinamika kelistrikannya. Inilah yang akan kita jelajahi di episode berikutnya.